Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Roger Fowler yang lahir pada tanggal 17 September pada tahun 1939 di London, Inggris. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang bahasa Inggris di Universitas Cambridge pada tahun 1961. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan studi pasca sarjananya di Universitas Bristol, di mana ia meraih gelar PhD dalam bidang linguistik pada tahun 1964. Roger Fowler, beliau menjadi dosen di salah satu universitas East Anglia dan kemudian menjadi salah satu profesor di bidang bahasa Inggris di Universitas Cardiff. Selama karir akademiknya, ia banyak melakukan penelitian termasuk linguistik, analisis wacana, dan kritik sastra. Dari sekian banyaknya penelitian, kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 1999. Beliau adalah seorang ahli yang terkenal dunia dan juga melayani British Linguistic. Beliau terkenal karena karyanya dalam gaya bahasa. Di sini saya juga akan menjelaskan teori analis dari Roger Fowler, yang mana itu ada 4. Yang pertama yaitu membuat klasifikasi. Di sini lebih simpelnya klasifikasi itu pada pengelompokan objek atau data ke dalam suatu kategori atau kelas berdasarkan jumlah fitur atau karakteristik tertentu. Yang kedua yaitu membatasi pandangan. Untuk pandangan atau perspektif seorang terbatas pada suatu kerangka kerja teoritis tertentu, yang teori pandangan dapat juga mempengaruhi cara seorang melihat dunia dan juga batasan mereka terhadap suatu fenomena tertentu. Yang ketiga yaitu teori pertarungan wacana. Teori ini mengacu pada pandangan bahwa suatu kekuasaan terkait begitu erat dengan suatu kemampuan untuk mengendalikan bangsa dan wacana. Dalam teori ini, orang atau kelompok yang memiliki kendali atas bahasa atau mengaruhi bagaimana isu atau ide yang ditangani, yang dibicarakan dalam masyarakat. Yang keempat, yaitu yang termasuk yang terakhir, teori ini yaitu teori marginalisasi, yang mana suatu gagasan kelompok tertentu dalam masyarakat yang dianggap sebagai marginal atau pinggiran yang dikecualikan. Teori ini lebih menyoroti pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga teori Roger Fowler beserta contohnya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh sebelumnya. Itu Roger Fowler memiliki teori kosakata dan struktur bahasa. Nah, teori kosakata yang ada 4 itu sudah dijelaskan oleh yang sebelumnya. Kemudian saya akan menambahkan yang struktur bahasa. Struktur bahasa itu ada 2. Yang pertama ada efek bantuan kalimat pasif, yaitu menghilangkan pelaku. Yang kedua ada nominalisasi, penghilangan pelaku. Perbedaannya apa? Gini, tata bahasa bukan hanya berhubungan dengan persoalan teknis kebahasaan. Ia bukan hanya melulu soal cara menulis, karena bentuk kalimat menentukan makna yang dihasilkan oleh susunan kalimat tersebut. Ada 2 bentuk kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu mendahulukan subjek, kemudian ada kata kerja yaitu verbal. Kemudian kalau ke kalimat pasif itu meniadakan objek yang disebutkan yang biasanya diimbuhi kata di. Nah, kemudian itu yang kalimat pasif. Kemudian ada yang efek nominalisasi, yaitu menghilangkan pelaku. Itu bagaimana? Penghilangan pelaku tindakan selain lewat bentuk kalimat pasif dapat juga dilakukan lewat nominalisasi, membuat verba menjadi nomina. Jadi membuat nominalisasi itu membentuk kalimat verba jadi kalimat nomina. Nominalisasi ini bisa menghilangkan subjek karena dalam bentuk
nominal bukan lagi kegiatan atau tindakan yang ditekankan, tapi suatu peristiwa dalam kalimat yang merujuk pengaturan yang merujuk kegiatan membutuhkan subjek siapa yang melakukan kegiatan. Kemudian tidak demikian bahkan dengan peristiwa. Peristiwa pada hakikatnya tidak membutuhkan subjek. Kata seperti itu biasanya digunakan seperti pembunuhan, perkosaan, perceraian. Nah, kata-kata seperti itu biasanya tidak membutuhkan subjek. Kemudian semua kata tersebut hanya merujuk pada adanya suatu peristiwa yang tidak harus merujuk pada realitas acuan yang konkret baik pelaku, korban, tempat, dan waktu. Kemudian setelah teori Roger Fowler itu telah dipahami, maka kita akan bahas tentang contoh penerapan analisisnya dalam berita sesuai teorinya Roger Fowler yang kosakata dan struktur bahasa. Di sini ada berita tentang pulang sholat duhur, 2 terduga teroris ditangkap Densus karena dianggap teroris. Nah, dalam judul berita ini itu dibahas bahwa dianalisis oleh teorinya Roger Fowler. Kenapa masuk teorinya Roger Fowler? Karena dia memarginalkan orang yang rajin sholat itu diduga teroris. Nah, tidak hanya itu, dari judul ini juga dimasukkan bahwa statement atau mindset orang yang telah membaca berita ini pasti akan setelah orang sholat duhur kebanyakan dianggap teroris itu. Jadi dari judul ini sudah memarginalkan seorang Islam yang kebiasaannya melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid. Padahal ada berita setelah pulang sholat duhur ada 2 terduga teroris ditangkap Densus. Nah, dari ini sudah terlihat bahwa yang pembuat berita itu memarginalkan seorang muslim atau orang yang biasa rajin sholat ke duhur. Padahal enggak semua orang yang rajin sholat ke masjid, rajin sholat duhur di masjid itu dianggap teroris. Nah, seperti itu contoh yang memarginalkan seseorang dari judul berita analisis dengan teori Roger Fowler. Kemudian di sini ada juga